kalau mau bikin bisnis F&B itu harus ini aja sih, harus ulet aja gitu, kayak bener-bener apa yang lo mau ya itu harus kayak, ya mungkin lo harus dengerin saran orang lain, tapi idealisme lo juga tetap harus dipertahankan sih gitu. Burger adalah makanan western yang cocok banget di lidah kita. Kalau kita ngomongin burger, di otak gua itu ada beberapa hal. Yang pertama, simple. Yang kedua, ringkes. Yang ketiga, portable. Jadi makanan itu lo bisa makan di rumah, atau lo bisa makan di tempat, atau lo bisa makan dibawa. Apa aja bisa. Yang menarik adalah reputasi burger di Indonesia itu terbilang cukup oke. Tapi gue selalu penasaran, bisnis burger itu se-oke ngejalanin bisnisnya atau enggak. Gue Ingga Putra di Pikes segmen Ngopi Manis. Kebetulan Mas Sony tidak bisa ikutan hadir, Mas dosen kesayangan kita. Tapi gak apa-apa, gue hari ini ditemani oleh narsum gue yang kece, dan gue bakalan ngomongin bisnis F&B yang berhubungan sama burger. Di depan gue udah ada Dana. Halo bro. Sehat? Bro, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana bro? Gimana? Duduk di kursi panas sudah? Nah, itu dia. Kita perlu latihan dikit nih. Perlu latihan dikit ya? Sama kayak opening kita yang kita ulang-ulang tadi ya? Nah, itu dia tuh. Ya maklum lah ya. Ada hari ini ada Dana dari Bros in the Box. Gimana? Perjalanan macet ke sini? Ya oke lah ya. Gak jauh juga lah. Ini kan kalau ngomongin Bros in the Box ini kan udah hits nih. Udah kondang nih. Followernya 20-an ribu nih gitu. Cuman mungkin banyak orang yang belum kenal sama the man behind the gun. Coba mungkin Dana, lu mau kenalin diri lu dulu ke Pinvestor, silakan. Halo, gue Dana, gue co-founder dari Bros in the Box. Jadi awal gue mendirikan Bros in the Box itu dulu waktu gue masih kuliah sama partner gue, kita lagi mikir kan kayak, gue makan burger nih di sini, dagingnya beneran nggak sih gitu loh. Kayak gue selalu bingung gitu loh, kayak gue selalu bertanya-tanya. Iya ya, agak takut ya gitu loh. Jadi kita itu suka makanan kayak gitu, cuma bisa dibilang kita agak punya keraguan kayak, wah gue tuh suka burger tapi ini daging beneran nggak sih gitu, apa tepung semua apa gimana nggak sih gitu loh. Di otak gue tuh sama partner gue gitu. Nah jadi gue tuh awal kan bertiga tuh. Ada gue, Abi, sama Angki itu waktu itu partner gue. Satu teman kuliah gue, satu teman main lah gitu. Nah, ya awal emang kita suka masak-masak gitu, bro. Akhirnya ya jadilah gitu. Bikin aja yuk gitu. Bikin aja yuk, tes yuk gitu loh. Gitu sih. Akhirnya bertiga tuh ya? Iya. Awalnya. Itu tahun berapa kalau gue boleh tahu? Wah, long time ago, maybe 2016 deh kayaknya. 2016? Iya, lama juga ya. Lumayan bro. Tapi memang sih, gue sebagai orang yang seneng banget sama daging. Gue salah satu, jadi gini Petra, gue salah satu orang yang seneng banget makan daging. Ketika gue makan burger, gue pernah makan burger yang enak banget, ada salah satu brand gitu ya. Ini dagingnya enak banget bro. Wah ini gue rasa nih dagingnya beneran daging nih. Seperti yang kayak lu bilang barusan gitu kan. Terus gue ke salah satu merchant gede di Jakarta gitu ya, yang kita udah kaman gitu ya. Begitu gue makan kok beda ya bro ya dagingnya. Dan itu dari terigu. Dan lo akhirnya lo came up dengan itu dan lo bikin Bros in the Box di tahun 2016 bareng sama teman-teman lo. Luar biasa. Thank you. Ngopi dulu. Nah, biar nggak grogi dikit kita. Biar nggak grogi dikit nih kita ini. Nah, kalau dari bisnis saat ini, menurut lo bisnis lo hari ini lancar nggak? Ya bisa dikatakan lancar, bisa dikatakan nggak juga kan, karena gue udah adapt ke beberapa kondisi gitu. Awal gue launching brand gue itu Bros in the Box, kita tuh konsep awalnya food truck kan. Awal banget tuh food truck lah gitu. Pas food truck, gue terkendala dengan masalah perizinan gitu. Tuh food truck mau ditaruh di mana gitu, kayak gue parkir pun harus bayar, terus ujung-ujungnya sama dong sama gue rent tempat gitu kan. Iya. Gitu akhirnya ya itu 2016 awal tuh gue masih dengan ID food truck gitu ya. Akhirnya ya udahlah gue sewa tempat aja waktu itu di Pangpol gitu. Gitu sih. Tapi memang dari tahun-tahun itu tuh memang lagi rame sih ya food truck. Iya. Salah satu film apa sih namanya itu? Chef. Iya.
Jadi yang dia posting di Twitter, gue Iya, lagi kayak trip gitu. kesini nih gitu kan. Awalnya sih ya pengen gitu-gitu lah, namanya juga anak muda kan. Iya. Waktu itu umur masih muda ya? Masih, gue berarti 2026 gitu ya. Cie. Oke, berawal dari ideas itu lo bikin food truck, Iya. itu modal berarti gede dong. Ya nggak segede itulah ya, karena food truck ya. Sampai akhirnya lo decide kayaknya food truck di Indonesia kayak kurang Iya, lo nggak bisa parkir, lo bingung lo mau parkir di mana, terus kayak lo misalkan kalau di luar itu kan lo parkir di satu tempat yang orang jalan ke daerah situ gitu, atau nggak between kantor dia sama train station terdekat gitu kan. Di kita kan nggak ada kayak gitu, orang pakai mobil. Iya. Akhirnya orang butuh parkir dong. Iya kan? Gitu sih. Iya kan? Parkir Gitu berapa loh. jam lo katanya. Kalau lo nggak ada parkir ya lo nggak dibeli gitu. Iya. Nah waktu itu mungkin abis itu gue sewa outlet dan eranya online food gitu loh. Oke. Nah di situ baru. Tapi gue masih penasaran deh. Lo selama lo berurusan dengan food truck gitu ya, lo pernah berurusan sama preman-preman gak sih? Enggak sih, cuma kayak lebih ke lo mesti jelas gitu lo ke situ, misalkan gue mau parkir di GBK gitu ya. Oke, gue mesti tanya di situ gue urusan sama siapa gitu sih. Oh gitu. Kan gue nggak boleh parkir sembarangan gitu. I see. Jadi menurut lo food truck itu tidak efektif tuh ya kalau di Enggak, karena dia nungguin event. Kalau ada event kayak Mandiri dulu kan ada apa sih coloran ya? Coloran. Iya, nah itu lo baru bisa buka. Iya, baru bisa gitu loh. Ada beberapa event gitu loh. Jadi event banget lah gitu loh. Enggak. I see. Nggak daily gitu loh jualannya kan. Sementara kan lo harus gaji karyawan kan. Iya, manpower. Iya. Harganya nggak turun ya. Iya, nggak bisa kan kita bayarnya tiap. Ya udah kalau ada event gue bayar deh lo gitu kan. Iya. Tapi kalau dari nama deh, Bros in the Box. Itu balik lagi ke konsep food truck. Karena kan kita cowok-cowok masak di box gitu. Sesimpel itu sih. Awalnya lu yang masak? Iya, kita ya gue sama partner gue gitu loh. Oh iya? Iya. Itu lu gimana tuh bro? Lu bisa jaga kualitasnya sampai lu bisa delegasiin ke karyawan-karyawan lo sekarang? Ya, gimana ya? Emang suka masak aja sih. Ya? Iya, gitu loh. Menarik. Jadi konsep lu itu adalah food truck awalnya dan lu masak bareng-bareng, makanya lu kasih nama Bros in the Box. Iya, betul. Luar biasa dari 2016 sampai sekarang. Iya. Dan lu udah melewati fase di mana lu naik banget. Iya. Pandemi, gue pasti yakin pandemi plus itu. Itulah. Recovery dari pandemi kan gitu. Dan sekarang recovery dan masih ada nih ya. So far ada di mana sih? Cipete yang setahu gue. Oh enggak, sekarang gue tinggal di Blok M. Blok M? Sama di Sleepy. Sleepy dekat sini dong. Iya. Dekat studio dong. Iya. Berarti lu dari sini main ke sini dekat lah ya. Dekat. Asik. Iya. Tapi ini kalau gue bilang ya, makanan lu kan ini kan comfort food nih. Comfort food itu yang di mana semua orang pasti suka. Kalau boleh tahu target market lu tuh siapa sih sebetulnya awalnya? Pada awalnya sih ya orang-orang generasi gue ke atas gitu kali ya, yang waktu saat gue muncul kan berarti kan gue sekitar 26-an ya orang yang ya udah cukup common lah dengan makanan burger gitu loh. Gitu. Ya mungkin ke bawah gitu umur 20-an sampai menengah ke bawah. Gitu. Karena kalau gue lihat-lihat kan harga makanan lu 35.000. Iya. Range-nya 30. Ada yang 20.000 gak sih? Gak ada. Tapi 35.000. Ya 25 lah paling. 25 lah ya. Entry-nya 25 lah. Ya karena memang lo menyediakannya dengan apa ya, ingredients yang baik gitu kan. Iya, dan kemasan take away gitu, to go kan gua konsepnya kan. Itu ada bayarannya lagi bro. Kalau ininya apa namanya packaging tuh ada harganya lagi bro. Iya. Makanya harganya minimal 25.000 gitu ya. Iya. Jadi target lo menengah ke atas dan ke bawah juga bisa. Iya. Menarik. Nah itu waktu pada saat itu awal banget lo bukanya di mana tuh? Yang di kan abis dari food truck lo ke Gua ke ini di Hang Lekir gua bro. Hang Lekir. Jadi ada barbershop depannya kayak ada. Kayak gue tahu deh. Iya. Dekat kampus gue bro soal di situ. Lu di mana Mustopo? Mustopo gue dulu. Oh iya depannya Mustopo bro. Kayak gue tahu deh 2016 deh. Iya baru banget lah itu. Iya. Yang ini kan yang modelannya kayak kontainer gitu. Iya Oh kontainer. di situ di depannya Binus Internasional dulu. Iya itu. Oke. Terus habis itu masih aktif sampai sekarang? Enggak, itu kan terus gue pindah, gue cari tempat yang agak gedean ke Pangpol. Nah, cuma karena pandemi kemarin yang Pangpol tutup, gue ada kan konsep ya udah deh gue ambil tempat yang kecil lagi deh kayak di Blok M sama Sleepy yang ya udah orang buat online food aja gitu. Gitu. Cuma sih ya kalau pengembangan gue lagi ngeliat nih kan tren bisnisnya udah mulai
orang udah makan di tempat lagi gitu kan bro. Iya. Kayak gue lagi mau ngegodok konsep itu lagi gitu loh. Tapi lu pinter juga ya lu milihnya di kampus gitu ya. Oke, orang kampus kan butuh makan. Tapi trafficnya gimana bro waktu itu anak kampus bro? Kalau di kampus sih oke ya. Oke lah, orang kan jajan ya soalnya. Lo gak tertarik kayak ke kantin gitu, nyoba kantin kantin? Gue belum pernah tuh. Sebenarnya good idea juga tuh ya. Iya tahu. Coba ya, iya. Karena anak-anak kantoran gitu kan kayak banget, duitnya lebih gede kan daripada anak kampus kan. Iya. Dulu gue ingat banget dulu gue pernah ngantor di daerah Wismul gitu ya. Itu di belakangnya tuh ada kayak tempat makanan ya, cuma makanan kantin pojok gitu aja bro gitu kan. Cuman kadang iya sih, menarik tuh ya. Iya tahu. Menarik sih ya. Gak kepikiran mau ke sana? Belum. Tapi lo ngasih gue gambaran baru tuh bro. Masuk Pak Eko. Masuk. Tapi kalau waktu itu nih ya, lo kan sempet buka nih di Darah Bangsa. Tapi sekarang udah tutup kan ya? Udah tuh. Itu kalau boleh tahu kenapa bro tutupnya bro? Karena kan pandemi, masuk pandemi era ya bro ya. Ya kita tahu kita waktu itu kayak gue nggak yakin banget nih ke depan gimana ya gitu loh kayak. Sementara kan Sewa udah harus masuk baru gitu kan. Iya. Ya mau nggak mau ya. Lo harus kejar bola. Iya kayak gue bingung kan kayak gue perpanjang apa enggak gitu. Udah sampai di satu keputusan ya udah deh kita stop dulu gitu yang di situ gitu. Cari tempat lain yang lebih masuk larennya gitu loh. Gitu sih karena pandemi ya lo tau lah gitu kan. Itu awal pandemi itu lo nggak tahu gitu loh bro kayak. Lo mau ngapain? Iya, sih, semua orang juga kayak ngalamin fase yang sama sih. Pandemi itu cukup inilah ya, cukup membawa pola pikir baru lah ya gitu dalam bisnis. Pandemi secara nggak langsung ya, buat gue, menurut gue ya, pandemi itu memaksa kita untuk melek terhadap digital. Betul. Karena mau nggak mau kita dipaksa untuk kejar bola sih. Iya, betul. Kayak banyak teman-teman gue yang memiliki bisnis F&B, mereka justru malah ngejar bolanya adalah oke, gue menyediakan makanan ini ready to go. Sama seperti halnya kalau nggak salah gue sempat lihat di Instagram lo itu lo how to cook your burger. Iya, kan? itu produk-produk pandemi lah bro. Kan itu produk pandemi. Iya, saat itu kan kayak lo nggak, gue jual kayak yang set gitu loh, udah daging burger, sausnya udah ada, tinggal lo panasin, sama rotinya tinggal lo potong gitu loh. Gitu sih. Karena ya orang waktu pandemi awal takut banget kali bro pergi keluar. Asli, ya, ada yang takut, ada yang ya udahlah so be it gitu loh. Iya nggak sih? Yang so be it ujungnya jadi anak sepeda tuh. Iya. Gue sempat main sepeda. Lo sempat main sepeda lo. Gue sempat main sepeda. Iya, semua orang mesti cari hiburan ya waktu pandemi ya. Nah, cuman kan iya ya. Kalau misalkan kita itu tadi kita ngomongin apa sih pandemi. Waktu itu kan lo ngejar bola tuh, lo ngejualin produk-produk itu. Cuman menurut lu itu blessing in disguise nggak? Atau traffic lu sebetulnya naik, cuman sebetulnya lu aja yang offline store lu close? Iya juga sih, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Tapi begitu sekarang orang udah mulai boring dengan Tugo, orang udah mulai nongkrong gitu kayak. Iya. Jadi ya itu sebenarnya pandemi nggak? Kalau gue tuh lebih ngelihatnya pandemi tuh ngajarin gue untuk lu siap nggak dengan perubahan yang secepat itu? Karena split second bro. Lo harus ngambil keputusan yang kayak gue harus gimana nih bisnis gue ke depannya gitu loh. In that period tuh lo dituntut kayak lo dalam sebulan aja udah beda gitu loh. Iya gak sih? Benar. Tapi dengan lo ngambil alih kayak begitu, apakah itu menyelamatkan? Sampai saat ini sih menyelamatkan ya. Sampai saat ini menyelamatkan ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah gue penasaran yang kesulitan deh. Ini kalau kita ngomongin soal burger gitu ya, gue kemarin menariknya ya, gue ngobrol sama salah satu narasumber gue, bisnis F&B itu enak bro jalanin, gini, gimana sih Gil, waktu itu gue lupa deh Gil, dia ngomong apa sih Gil, bisnis F&B itu enak dijalanin tapi mabuk jalaninnya, gimana ya gitu ya Gil ya? Iya deh kalau nggak salah gitu. Iya kurang lebih itu sih bener juga sih bro. Gitu ya? Iya, karena jalanin ini ya lo suka gitu kan dengan produk lo apa lo tiap hari ketemu dunia yang ya udah gitu kayak gitu. Cuma ya mungkin kalau dibilang mabuk jalan ini ya karena lo makin banyak saingan baru bro. Iya kan kayak bener. Kayak lo mesti one step ahead, lo mesti ngapain. Terus kalau F&B lo nggak bisa ganti konsep tiba-tiba kan nggak kena juga gitu loh. Lo mesti stick sama pendirian lo di awal gitu kan. Yes. Gitu sih. Dan kalau misalkan gue lihat ya, ini gue sesimpel gue gini ya. Gue juga pernah kepikiran di posisi lo nih. Kayak gue suka banget bro burger. Itu salah satu favorite food gue tuh burger gitu ya.
one time gue makan satu burger yang menurut gue anjir burgernya B aja sih gitu kan. Kayak gue bisa deh bikin lebih bagus daripada ini. Kayak gue kumpulin apa namanya ingredients gue yang gue tonton dari YouTube, terus gue implementasikan dan jadinya ini juicy bro, ini enak. Nah pada saat itu terus gue kepikiran kayak gue pengen deh bikin gitu kan. Cuman gue nggak berani sampai sekarang. Kenapa tuh bro? Entah kenapa gitu loh, gue masih nggak pede sih. Faktor gue ya, kalau faktor gue nggak pede. Gue penasaran kesulitan paling umum ketika lu menjalani bisnis F&B terutama burger. Oke, masalah paling umum nomor 1 adalah kualitas. Yang kedua sih sama stocking barang bro. Itu lebih rumit. Asli. Karena let's say lo beli berapa kilo daging, pas lo masak kan nggak jadi segitu. Nggak bisa lo kayak jualan barang lain gitu ya. Ini jual HP, ya udah HP lo beli sekian, lo jual sekian. Ada dong, untungnya jelas gitu kan. Kalau makanan nggak kayak gitu kan. Makanan nggak kayak gitu? Iya, kayak gitu sih. Oke. Hitungannya nggak sesimpel itu gitu loh. Karena walaupun lu jual frozen gitu ya atau apa, itu nggak bisa ya lo bikin frozen ya? Enggak sih ya. Karena mengurangi kualitas kan? Iya, gitu loh. Makanan ya tiap hari lo, masalahnya ini daily gitu kan. Produksi lo daily man gitu. Iya sih. Itulah masalah apa yang cukup dihadapin. Manpower gitu nggak ada masalah? Ya itu juga lah, cuman lebih sulit. Kalau gue sih manpower kan come and go ya. Selama lo pegang konsepnya lo bisa training lo bisa baru orang, gitu lah ya. Develop orang. Ya. Kalau ya itu gue bilang kayak masalahnya itu. Satu lagi branding ya kayak terus karena lo harus adapt to change gitu. Ada pemain baru masuk gitu. Gitu aja sih. Lo harus melek lah gitu. Lo harus melek sama kompetitor lo. Iya gitu loh. Tapi kalau gue ngelihat burger lo tuh unik sih bro. Lo ada satu box burger lo gitu. Yang gue ngelihat tuh kayak, ini mah luar banget gitu. Lo kayak burger kayak kayak roti sobek gitu. Yang sliders ya. Sliders itu namanya sliders ya. Sliders. Kayak roti sobek gitu lo jadi tinggal ambil. Oh iya tuh. Itu kalau buat nonton bola asik tuh. Nah itu dia lah. Buat ya kalau kadang kan orang makan burger suka, cuma ada yang nggak bisa banyak gitu. Kayak nyokap gue gitu kalau makan dikit ya. Jadi kalau beli yang gede gitu. Jadi ya kalau ada yang mau di rumah sharing gitu. Nah kalau untuk ban sendiri lo produksi sendiri atau? Ban awalnya gue produksi sendiri cuma gak kepegang, terus kayak ya akhirnya lo lempar dengan spek yang gue mau gitu. Tapi kalau misalkan lo bisa pegang ban sendiri tuh bisa cuan banget sih tuh. Ya mungkin ya. Cuman tapi emang effort aja. Resikonya sih. Iya. Nambah cabang pikiran aja itu. Nambah tim mungkin. Nambah tim, berarti nambah cabang pikiran dong. Iya. Well anyway, ini kan yang namanya gue ini kan sebenarnya edukasi lah ya. Iya. Itu gue juga memberikan edukasi juga buat investor gitu. Banyak pasti investor yang penasaran gimana sih dari sisi permodalan. Ini it's okay nggak kalau gue tanya soal permodalan? Nah kalau gitu sih ini ya pribadi ya patungan antara gue sama partner gue gitu loh. Oh gitu? Lo nggak ada angel investor atau apa gitu? Enggak sih. Pure dari? Ya. So far udah BP dong? Udah 2016. Ya. Udah. Alhamdulillah. Lumayan tuh ya berarti ya. Yang gue penasaran lagi nih ya. Tadi kan kita udah ngomongin target market lu siapa. Kita udah ngomongin proyeksi lu kayak gimana. Gue masih penasaran sama marketing lu nih. Kalau dari sisi marketing dengan lu ngelihat kompetitor lu gitu ya. Itu lu gimana menyikapinya? Pura-pura tenang sih bro. Kita lihat aja ini gitu. Ya, dibikin apa ya? Iya dibikin apa sih gitu. Trennya gimana sih nih gitu ya, lu ngebaca gitu sih. Sekarang tuh kalau nggak salah lagi ngetren itu adalah burger. Kalau nggak salah ya, seingat gue burger pakai brisket. Iya, campurannya gitu ya. Campurannya jadi burger, rame banget tuh burger brisket, sampai gumul. Ada atau nggak pastrami gitu kan? Pokoknya frozen pokoknya daily product gitu kan, daily tambahannya lagi kan. Iya. Itu sampai sekarang tuh gue kalau ngeliat kayak, wah gila sih ini. Sampai sekarang gue masih punya 5 list burger shop yang menurut gue ini enak ya. Iya. Salah satunya burger Bros in the Box. Thank you. Harus sedikit. Oke. Gue penasaran strategi marketing lo itu gimana bro? Kita sih marketing kayak lebih ke direct approach ya. Kayak misalnya kan yang waktu itu sliders gitu ya. Kayak gue maintain aja customer base gue yang ada di WA pokoknya WA toko lah gitu. Kayak kita kasih promo gitu ya. Gue lebih ke direct approach sih karena dan ya mungkin sosmed ya, karena sosmed kan lu nggak bisa hitung baliknya gimana gitu kan. Yang paling gue lakuin sih direct approach aja. Kayak lu nggak coba
develop hampers atau kayak kita kan mau Natalan nih bentar-bentarnya gitu ya. Gue biasanya itu Lebaran sih ya kemarin tuh kayak. Lebaran. Nah, yang Natal ini gue belum pikirkan gitu loh. Oh gitu. Cuman kalau pasti kayak gitu-gitu trafiknya gede nggak sih bro? Berarti bro? Oh gede bro. Gede. Apalagi yang sliders itu, yang sliders. sharing itu gitu loh. Orang kadang suka ngasih juga gitu. Iya sih. Gue kepikiran kalau misalkan kayak hampers gitu, itu kan lu desain yang kayak sedemikian cantik gitu kan, terus lu bisa jual ke orang. Cakep nih bro. Gitu. Okay. Itu salah satu dulu buat teman gue itu adalah salah satu trik menyelamatkan dia ketika dia lagi sulit. Oh iya. Karena ketika dia lagi bingung, anjir gue ngapain ya bro ya. Akhirnya dia bikin hampers handmade dari makanan juga gitu kan. Akhirnya dijual sama dia. Dan itu lumayan karena dia kalau misalkan dia jual seporsi kan let's say cuma 20.000, 30.000 gitu makanan dia. Ketika dia jual hampers gitu dia bisa jual 250.000. Iya emang sih. Cuan bro. Iya. Tapi itu lu Natal ini belum tuh ya? Belum. Tapi ya emang udah ada yang box khusus buat dikasih gitu selalu ada gitu. Kadang kan nggak Natal juga orang juga suka ngasih gitu kayak misalnya untuk orang lagi sakit kan dikirimin makanan gitu kan sekarang udah hal yang common gitu kan. Ada box khususnya gitu untuk si sliders itu gitu. Sliders tuh kayak kalau misalkan sliders gitu ya. Bisa custom nggak sih bro? Apanya nih? Isiannya. Ekstra bisa ya paling ekstra tambah. Bisa. Cuma kalau untuk ekstra kayak yang daily product kayak brisket atau pastrami kita belum ada gitu. Oke. Jadi gini, ide menarik tuh bro. Ide menarik. Jadi gini Pinvestor. Kira-kira kalau lu mau pesen Bros in the Box, lu mau isinya apa? Coba tulis di bawah. Barangkali nanti dikirimin sama Mas Dana. boleh. Well anyway, ketika lu bikin menu nih ya, lu develop menu gitu kan. Yang develop siapa sih waktu dulu? Gua sama partner gua. Lu sama partner gua. Itu lu pasti ada proses R&D tuh. Ada. Nah itu berapa lama proses R&D lu? Tergantung ya bro. Kadang ada menu yang udah lu pengen dari tahun lalu belum kejadian sampai sekarang. Oh iya? Iya. Ada yang secepat itu kayak sliders kayak itu partner gue sih yang punya ide sliders tuh kayak ya udah deh, ini kita bikinnya nih kayak di film Harold and Kumar. Masih. Oh iya. White Castle bro. White Castle. Itu lucu banget tuh film tuh. Itu partner gue kayak dia punya ide itu. Oh iya boleh. Itu gue nggak tahu tiba-tiba dapat pencerahan dari mana. Tiba-tiba jadi gitu. Si sliders itu tuh. Iya. Oh itu enak banget sih tuh. Iya, itu kan cuma nambah dengan custom roti yang baru gitu kan. Kayak kasarnya kan ingredientnya sama gitu. Ingredientnya sama, cuman lu bikin banyak aja gitu kan. Gitu. Enggak setiap menu tuh kayak lu R&D, misalnya lu punya time span kayak oke, gue harus R&D 3 bulan gitu. Kadang ya emang kalau yang kayak gitu sebulannya juga udah jadi, bro. Sebulan? Iya. Berarti tuh lu tester kok teman-teman lu gitu ya. Gue pengen jadi temen lu deh kalau gitu. Gue jadi tempat testernya juga gak apa-apa. Jadi ini ya bagian nih oke nggak nih ya kalau oke dijual gitu ya. Enak banget tuh kalau gitu kan tinggal makan doang kan. Itu dia. Ya Allah, berarti lu sama teman-teman lu yang develop menu. Nah, yang gue bingung nih, lu kan tadi western ceritanya. Tiba-tiba ada menu nasi. Why? Kenapa? Maksud gue, apakah emang lidah Indonesia tetap harus ada nasi kah? Nggak gini aja sih, sesimpel. Jadi kalau orang udah beli di situ ya nggak beli di tempat lain gitu loh. Udah sekalian gitu kan, karena kan platform online gitu kan. Misalkan lo sama teman kantor lo kan 10 di antara 1 di antara 10 tuh kan ada yang masih makan nasi gitu kan. Atau nggak 5 di antara 1 kan tetep dong gitu loh. Gue ngeliat ada sambal matah, apa sih ayam sambal matah kan kalau nggak salah. Gue langsung kepikiran warung Cahaya gitu juga. Ayam sambal matah, mantep ini. So far, best seller dari semua menu itu yang mana? Mushroom burger sama mushroom sliders sih. Yang dengan saus mushroom. Coba deh, Pinvestor jangan lupa, coba mampirin nanti ditaruh di sini, Gil. Taruh di sini Gil nanti Gil. Biar ribet Gil. Ini ada Instagramnya dari Bros in the Box, coba lu mampirin. Kalau lu mantep tuh ya rasanya tuh, kalau lu lihat tuh yang namanya mushroomnya tuh ya, jangan lupa langsung di order. Itu bisa langsung di order di Gojek kan ya? Bisa. Iya, online platform lah ya. Online platform lah ya, semua bisa lah ya. Paling dekat itu ada di Sleepy kalau di sini. Dan di Blok M. Jangan lupa Pinvestor mampirin. Tadi dari sisi persaingan udah lu tanggepin. Nah, sebelum gue tutup, kedepannya bakal ada apa lagi nih yang baru nih? Yang lagi gue develop adalah untuk gue jual si frozen patty-nya itu sih. Frozen patty. Iya, dan mungkin gue lagi develop sausage gitu kali ya, yang gue bikin sendiri. Chili dog. Iya.
Tapi sosisnya itu yang gue lagi bikin sendiri. Gitu sih. Untuk kedepannya yang gue lagi coba itu. Karena kan ya kita ada butuh perubahan. Kalau makanan kayak gitu kan gak ada habisnya bro. Sosis setiap orang juga makan gitu. Iya. Gitu loh. Gue tuh selalu penasaran kalau makanan western tuh ya. Apalagi makanan Amerika tuh. Kan mereka terkenal sama fast food lah ya. Gue tuh, lu pernah denger namanya Sloppy Joe gak bro? Sloppy Joe pernah. Waduh, itu kalau gue nonton di film-film apa tuh namanya? Pak gitu kan. Banyak tuh ya. Lu belum pernah nyobain ya? Gue belum pernah nyobain bro, Sloppy Joe bro. Banyak bro makanan Western belum gue cobain. Sloppy Joe. Lu pernah nyobain burrito? Burrito pernah. Gue belum pernah, sumpah gue belum pernah. Pastrami sandwich lu belum coba ya? Pastrami gue udah pernah. Gimana lu? Oke kan? Oke, pastrami oke. Cuman yang belum pernah gue cobain tuh burrito. Burrito literally beneran burrito yang isi nasi. Yang kedua itu si Sloppy Joe. Kalau gue lihat sih displaynya visualnya, lu coba Pinvestor search aja di Google Sloppy Joe. Mantap deh. Lo nggak mau coba bikin? Bikin dong. Belum bikin. sih. Yeah. Itu gue yang request. Coba Pinvestor mungkin bisa bantuin Mas Dana untuk develop mau menu baru apa gitu kan. Barangkali nanti bisa diciptain di Bros in the Box ya kan. Coba tulis di komen di bawah ya. Any last word sebelum gue tutup nih, Mas Bro. Buat investor di luar sana yang kepengen bikin bisnis F&B juga kayak lu. Apa ya? Lebih ke kalau mau bikin bisnis F&B itu harus ini aja sih. Harus ulet aja gitu, kayak bener-bener apa yang lo mau ya itu harus kayak. Ya mungkin lo harus dengerin saran orang lain, tapi idealisme lo juga tetap harus dipertahankan sih. Gitu. Dari gue sih. Luar biasa. Bener-bener. Lo harus mendengarkan saran orang lain, tapi idealisme lo harus dipertahankan. Thank you banget Mas Dana. Sama-sama, Mas. Udah mau mampir-mampir dan ngobrol santai bareng sama gua dan Pinvestor. Gue doain mudah-mudahan Bros in the Box bisa kembali melaju sampai ke puncak. Siap. Nggak apa-apa pelan, yang penting konsisten dan stabil. Siap. Kalau gitu kita undur diri. Saksikan terus Pikes segmen Ngopi Manis dengan narsum yang pastinya menginspirasi dan memberikan wawasan baru buat kalian. Kalau gitu gue pamit dulu. Gue Iga Putra. Gue Dana. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya setiap hari Jumat.